ada 4 macam bentuk pecahan ya. Yang pertama tentunya adalah yang akan Bapak jelaskan saat ini, yaitu pecahan biasa. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Dan yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang terakhir yang 4 dari 4 macam bentuk pecahan ini adalah persen ya. Oke, baik anak-anak, Bapak jelaskan pecahan biasa terlebih dahulu ya. Pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Oke, Bapak ulang lagi anak-anak ya, diingat-ingat, dipahami, dihafalkan bahwa pecahan biasa adalah atau yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Oke, itu supaya jelas kita lihat contohnya ya. Oke, di sini ada 1/2 ya, ada 1/2 di sini hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Tentu anak-anak sudah paham ya, karena sudah pernah mempelajari tentang pecahan ya. Oke, 1 ini adalah sebagai pembilang ya, kemudian 2 adalah sebagai penyebut. Jadi di sini hanya ada pembilang dan penyebut, makanya di sini 1/2 disebut dengan pecahan biasa ya. Oke, kemudian yang kedua adalah 2/3. Di sini juga hanya ada 2 sebagai pembilang, kemudian 3 sebagai penyebut. Jadi hanya ada pembilang dan penyebut. 2/3 juga di sini berarti adalah pecahan biasa ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga ya, ada 15/7 ya, 15/7. Oke, 15 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut. Jadi ini juga pecahan biasa ya. Oke, satu lagi di sini ada 3/3. Oke, walaupun angkanya sama di sini ya, 3 yang di atas adalah sebagai pembilang, kemudian yang di bawah, 3 yang di bawah sebagai penyebut. Jadi di sini juga hanya ada pembilang dan penyebut, makanya 3/3 juga adalah disebut dengan pecahan biasa. Oke, paham anak-anak ya pecahan biasa? Oke, yang jelas matematika itu asyik dan menyenangkan. Jadi pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Oke, next ya. Oke, anak-anak, pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oke, di sini pecahan biasa terbagi 2 anak-anak ya. Yang pertama adalah pecahan murni, dan yang kedua adalah pecahan tidak murni. Oke, lalu bagaimana yang dimaksud dengan pecahan murni dan bagaimana yang tidak murni? Oke, di sini dijelaskan jika pembilangnya kurang dari ya, jika pembilangnya kurang dari, kalau kurang dari itu berarti lebih kecil ya. Oke, jika pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya. Awas di sini nih, atau sama dengan penyebutnya, maka disebut dengan pecahan murni atau sejati ya. Oke, Bapak ulang. Jika pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya, maka disebut pecahan murni atau sejati ya. Oke, dan jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka disebut pecahan tidak murni ya. Oke, jadi kalau pembilangnya lebih kecil atau kurang dari atau sama dengan penyebutnya, itu namanya pecahan murni atau sejati. Sedangkan jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, itu disebut pecahan tidak murni ya. Oke, kita lihat contohnya supaya lebih paham lagi ya. Oke, contoh yang ke-1 di sini ada 1/2 ya, 1/2. 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut ya. 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Karena di sini 1 kurang dari 2 atau 1 ini lebih kecil dari 2, maka 1/2 disebut pecahan murni atau sejati. Itu paham ya Nana ya?